Pengaruh Tenung Warige terhadap karakter manusia berdasarkan hari lahir atau Sabtu Ware. Warige Bali adalah pengetahuan yang mengajarkan sistem kalender atau tari tradisional Bali, terutama untuk menentukan hari baik dan buruk dalam rangka memulai suatu pekerjaan. Warige Bali berfungsi sebagai petunjuk jalan bagi manusia untuk mencapai yang terbaik. Pengetahuan Warige Bali terdiri atas 5 kerangka, yaitu wuku, wewaran, penanggal pangelong, sasih, dan dau. Wuku terdiri atas 30 wuku, yaitu sinte, landep, ukir, kulantir, tolu, gumreg, warige, warigadian, julungwangi, sungsang, dungulan, kuningan, langkir, medang sia, pucut, pahang, klurut, merakeh, tambir, medangkungan, matal, uye, menail, perang bakat, bale, ugu, wayang, klau, dukut, dan watu gunung. Wewaran terdiri atas 10 ware, yaitu eko ware, dwi ware, tri ware, catur ware, panca ware, sad ware, sabtu ware, asta ware, sange ware, dan dasa ware. Sasih juga disebut masa atau bulan, terdiri dari 12 sasih, yaitu kase, karo, ketiga, kapat, kelima, kanam, kapitu, kaulu, kesange, kedase, jeste, asade. Penanggal pangelong adalah perhitungan waktu berdasarkan peredaran bulan mengelilingi bumi. Penanggalan juga disebut paroh terang yang terjadi pada hari-hari setelah bulan mati, yaitu tilem, selama 15 hari. Pangelong juga disebut paroh gelap yang terjadi pada hari-hari setelah bulan purnama selama 15 hari. Dauh merupakan pembagian waktu jenis jam yang dihitung berdasarkan rotasi bumi pada sumbunya sehingga terjadi perubahan setiap saat. Watak kelahiran. Dalam meramal watak kelahiran, sang juru waca akan mencari formasi kala atau buku kelahiran dari sang penanya. Biasanya akan dicari terlebih dahulu kategori buku, wewaran, kelahiran. Selanjutnya dicari pelalintang pancawara sabtuwara, barulah sasihnya atau hitungan bulan pada kalender Bali. Berikut watak kelahiran manusia menurut Pawatekan Waraspati Kalpa dalam hitungan sabtuwara, yaitu Redite, Somo, Anggara, Buddha, Waraspati, Sukra, dan Saniscara sebagai bagian kecil dari kompleksitas Tenung Warige. Yang pertama yaitu Redite atau Minggu. Kayunya alemes, bisa bergaul dengan sembarang orang dan bisa menerima pendapat orang lain. Burungnya bio atau syung, senang meniru kepribadian orang. Wayangnya jantur, tampil pendiam dan jarang berbicara yang biasanya tidak perlu. Sinar tubuhnya terlihat kemerah-merahan, cepat meledak amarahnya. Mereka yang lahir pada hari ini dikatakan telah menjelma sebanyak 5 kali atas titah Sang Hyang Iswara. Dewa mereka adalah Indra, hingga cocok menjadi seorang pemimpin yang keras. Yang kedua yaitu Soma atau Senin. Lambangnya bulan, menjadi tempat perlindungan orang-orang kesusahan, bisa menerima nasihat yang berguna bagi orang yang susah dan bersedih. Kayunya yaitu kroya, memiliki sifat kikir. Bunganya pule berkepribadian baik dan harum, namun memiliki kecenderungan sulit menemukan jodoh apabila mereka berkepribadian yang tertutup. Mereka telah menjelma menjadi manusia sebanyak 4 kali atas titah Betara Maheswara, dewanya Uma. Bintangnya Uresba, yoninya dewa, hingga memiliki sifat yang baik. Sinar tubuhnya hitam, tenang namun sering bersedih. Terlihat pantas dengan berbagai jenis pakaian. Yang ketiga yaitu Anggarai atau Selasa. Lambangnya api, memiliki sifat pendendam dan baru puas jika telah membalaskannya. Disenangi banyak orang dan dibutuhkan lantaran keahliannya. Kayunya yaitu warang ireng, burungnya gagak, sering membanggakan diri sendiri dan menyanjung diri sendiri. Dan terkadang dapat melihat sesuatu yang bersifat gaib. Wayangnya yaitu cengceng,
banyak ucap dan sering terlibat adu argumen dan berbantahan. Mereka telah 3 kali menjelma menjadi manusia atas perintah Sang Hyang Brahma. Sering ditimpa masalah dan kesulitan mencari jalan keluarnya. Namun, mereka memiliki kebijaksanaan yang cukup. Yang keempat yaitu Buddha atau Rabu. Lambang langit, berpenampilan yang tenang namun susah diduga. Wayangnya goleng, cepat bisa dalam sembarang pekerjaan. Telah menjelma sebanyak 4 kali atas perintah Sang Hyang Rudra, ada kecenderungan akan memiliki anak yang runtad, sering tersangkut masalah lantaran karmanya pada kehidupan yang terdahulu, memiliki sifat yang baik dan senang bila berdrama, keras keinginannya, bisa menjadi seorang sastrawan dan pintar. Yang kelima yaitu Wraspati atau Kamis. Lambangnya guru, memiliki kebijaksanaan yang akan membuatnya termasyur dan disenangi orang lantaran pengetahuan dan kepintarannya. Kayunya yaitu beringin, cocok menjadi pelindung bagi orang-orang yang susah dan didera masalah. Burungnya merak, tampil rupawan dan memikat, namun sayangnya senang pamer kekayaan ketika menjadi kaya. Wayangnya yaitu dalang, pintar dalam mengatur strategi, namun terkadang lepas kontrol lantaran individunya. Yang keenam yaitu Sukra atau Jumat. Lambangnya bumi, disenangi orang lantaran kesabarannya, namun sering kena fitnah dan dijelek-jelekan orang. Kayunya ancak, menjadi teman baik orang-orang suci. Burungnya titiran atau perkutut, disayangi orang-orang besar. Wayangnya jugil, 6 kali menjelma menjadi manusia atas titah Sang Hyang Sangkara. Dewanya Bedara Seri, pintar membuat orang senang. Bintangnya Tumbamina, memiliki banyak keinginan dan angan-angan, susah lantaran hutang. Sanes Cara atau Sabtu. Lambangnya Durga, memiliki kecenderungan egoistis dan individualis, namun bisa menjaga sahabat, kerabat, dan anak-anaknya dengan baik. Menjadi lupa diri dan lepas kendali bila ia marah. Dewanya Sang Hyang Kala, kayunya kepuh, berpenampilan angker dan menakutkan. Burungnya Dok, suka menyendiri. Telah menjelma menjadi manusia sebanyak 9 kali atas titah Betara Wisnu. Bintangnya Tulamina, yoninya raksasa berbudi liar. Setelah menyimak penjelasan tadi, kalian bisa mengetahui bagaimana watak kalian sesuai dengan hari lahir atau Saptawara. Jadi, hari apa kalian lahir? Tulis di kolom komentar ya.